selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novi Wahyuningsih. Saya dari kelas 2 SMTK. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk wawancara mengenai tugas etika Kristen saya untuk kakak-kakak tingkat saya yang di sini mengenai keputusan etis kasus kontemporer. Kita temuin kakak atau jumpai lagi kakak yang ada di sana itu. Ayo ikutin saya. Halo kak. Hai, Namanya siapa? nama saya Wiwin Gendang. Dari mana kak? Dari Nias Utara. Udah berapa tahun di sini kak? 4 tahun. Oh, kak, saya boleh minta waktunya sebentar ya? Saya di sini mau bertanya mengenai apa keputusan yang terbaik berdasarkan prinsip kasih Tuhan dalam kasus etis kontemporer. Oh, kalau menurut pribadi ya? Kalau menurut saya sendiri sih, kita tahu ya kalau Tuhan itu kasih. Ya, tentunya kalau namanya Tuhan kasih berarti orang-orang yang sudah berdosa atau orang-orang yang sudah melakukan kejahatan sekalipun, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa orang-orang itu berdosa. Seperti kasus sekarang ini kayak pergaulan bebas, narkoba, apapun itu. Kalau misalnya orang-orang tersebut yang sudah terlibat dalam hal-hal yang mencampur dosa, kalau misalnya mereka mau bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan, pasti mereka diampuni dan diperhatikan oleh Tuhan. Pernah nggak sih kakak melakukan kasih Tuhan dalam hidup kakak? Kalau dalam pengalaman pribadi sebelum bertemu dengan Tuhan dan merasakan, mungkin sebelumnya udah merasakan kasih Tuhan, cuma nggak ada yang menyadari. Karena pernah dulu meragukan kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena sepertinya Tuhan itu tidak menjawab apa yang kakak doakan. Tetapi lama-kelamaan kakak sadar bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kakak itu Tuhan punya rencananya sendiri. Dan saya yakin dan percaya bahwa waktu dan kesempatannya Tuhan itu yang tepat. Oke, terima kasih ya kak buat waktunya. Masih dengan kak yang sama, kita mau bertanya dengan kakak kita yang di sini. Halo kak. Namanya siapa kak? Saya Tomo Oke, dari mana kak? dari Udah semester berapa kak di sini? saya semester 6. Oh, udah itu ya, mau praktek pengajian. Kak, di sini saya boleh minta waktunya sebentar ya. Boleh. Saya mau bertanya mengenai apa keputusan terbaik berdasarkan prinsip kasih Tuhan dalam Ya, menurut saya mengambil keputusan prinsip kontemporer adalah mengikuti ajaran Tuhan dan selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin selama ini pergaulannya itu yang menjadi kendala dalam kehidupan dia sekarang atau dalam kehidupan dan jadi pergaulannya yang begitu tidak terkontrol. Jadi sekarang kita tahu yang sudah berpendidikan yang sudah punya kita akan Terima kasih ya kak buat waktunya. Kita mau untuk kakak kita lagi yang halo kak. Namanya siapa? Kan ada di mana kak?
karena secara pribadi saya pernah meragukan kasih Tuhan. Mungkin saat saya dalam masalah, mungkin saat saya dalam keadaan yang terpuruk, saya meragukan kasih Tuhan. Kenapa Tuhan nggak peduli sama saya? Kenapa Tuhan selalu tidak menjawab setiap doa-doa yang saya berikan kepada Tuhan? Nah, baik. Terima kasih ya Kak buat waktunya. Jadi sekian dari saya, beberapa pertanyaan saya mengajukan kepada kakak tingkat yang di sini mengenai kasih Tuhan. Jadi sudah terbukti ya begitu besar kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap apa kondisi kita saat ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Halo, Namanya siapa Kak? Kardin. Dari mana asalnya Kak? Saya dari Nias dan kebetulan saya semester 8 saat ini sedang tahap penyusunan skripsi. Oke lah, Kak boleh minta waktunya sebentar ya Kak? Oh, boleh. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang tugas saya mengenai apa keputusan yang terbaik berdasarkan prinsip kasih Tuhan dalam kasus kontemporer. Ya, baik. Menurut kakak, dari apa yang sekian banyak kasus, bagaimana kita lihat kontemporer saat ini, perkembangan zaman yang semakin canggih, di mana begitu banyak kasus-kasus yang terjadi tanpa kita sadari bahwa kasih Tuhan selalu mengalir di dalamnya. Nah, contohnya hal ini yang terjadi di anak-anak muda dalam pergaulan, di mana banyak terjadi seks bebas, bahkan juga penggunaan narkoba, bahkan mungkin juga ada beberapa anak-anak yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, biarpun bagaimanapun dengan apa yang sedang terjadi, dengan yang dialami oleh banyak anak muda maupun seluruh kaum muda khususnya di Indonesia maupun di manapun, kasih Tuhan itu tetap ada. Tuhan tidak pernah berubah, di mana dari awal, dari semula Tuhan memang dia memiliki sifat kasih, dia tetap memberikan kasihnya kepada manusia. Bukan berarti ketika orang sudah melakukan minum narkoba atau melakukan kejahatan, maka kasih Tuhan itu tidak ada bagi dia. Tidak. Tuhan tetap mengasihi dia dengan memberikan pertobatan, memberikan peluang kepada dia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga melalui orang-orang lain bisa Tuhan bekerja. Contohnya melalui teguran ketika dia sedang mengkonsumsi narkoba, mungkin ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dan dengan kasus-kasus seperti itu, di dalam pembinaan dia akan menerima yang namanya pembelajaran untuk yang namanya tentang narkoba itu apa. Sehingga disitulah kasih Tuhan terpancar bagi dia untuk kembali bertobat dan tidak melakukan kembali kejahatan-kejahatan seperti itu. Oh, jadi di sini pernah nggak sih kakak meragukan tentang kasih Tuhan itu dalam kehidupan kakak? Kalau dasarnya kakak pernah, bahwa di mana setiap kehidupan itu kita merasakan kok sepertinya Tuhan jauh kepada kita. Tetapi ketika kakak mulai mendalami tentang Alkitab, mendalami berjalan dengan seiring waktu, maka tetap percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Kita bisa mendalami dan menilai diri kita itu dekat dengan Tuhan dengan setiap cobaan dan penderitaan yang kita alami. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Dengan apa yang kita alami, Tuhan berikan solusi dan jawaban-jawaban yang pasti buat kita. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Di sini teman-teman kita mau boleh belajar dari tanggapan kakak kita ini, di mana kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap apapun keadaan kita, setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi di sini pesan saya, jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Serahkan setiap pergumulanmu, masalahmu dalam kehidupan Tuhan. Karena pada saat kita menyerahkan kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan akan turun tangan membela kita. Terima kasih.